Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Saya sebetulnya ingin bagaimana caranya yayasan itu dibantu oleh pemerintah. Jadi jangan sampai yayasan ikut menangani beban pemerintah. Jadi yang namanya warga miskin termasuk ODGJ itu sebetulnya dalam undang-undang itu kan jelas tanggung jawab pemerintah. Nah mungkin harus ada aktivis yang mendukung swasta, yayasan-yayasan supaya pemerintah pun mendukung. Nah nanti polanya kan tinggal dibuka aja anggaran. Betul. Anggaran APBD misalkan di kota ini berapa gitu kan, alokasi untuk masalah kemiskinan berapa. Nah ini tugas per aktivis untuk mendorong. Nanti setelah anggarannya terbuka, kemudian yayasan-yayasan sudah mengetahui, itu silahkan yayasan yang akan menggunakan anggaran tersebut. Nah makanya saya tuh untuk masalah fakir miskin, masalah warga miskin, saya fokus di data, Ustaz. Itu nanti bisa dibuka websitenya, kebetulan pakai bajunya. Jadi itu satu kota ya, satu kota saya fokusnya. Kecamatan ya, ada ya. Nah itu silakan dibuka nanti websitenya fakirmiskincare.com. Itu udah selesai ngedata fakir miskin. Baru sampel tadi. Oh baru sampel. Jadi saya bikin konsep pendataan di website fakirmiskincare.com itu. Bagaimana caranya data itu terbuka kan? Nah ketika data terbuka maka donatur itu bisa langsung menentukan. Nah ini kan ketika saya presentasi di wali kota dulu waktu zamannya Pak Budi ya, beliau tertarik. Cuman sayangnya beliau keburu berangkat ke Jakarta kan ada masalah sedikit. Nah kemudian ganti ya sekarang. Diganti oleh wali kota berikutnya. Nah sayangnya yang saya pahami ketika saya mulai mempresentasikan masalah data dari jajaran atas dulu, mulai wali kota, kemudian kecamatan, kelurahan, itu responnya minim. Yang sekarang hampir semua dari jajaran pemerintahan itu ketika berbicara masalah kemiskinan itu responnya minim. Mungkin karena udah ditangani oleh BRT segala sesuatu itu mungkin kan. Nah justru kalau misalkan sudah ditangani oleh Dinsos misalkan kan, nah kalau pendataan itu kan ada divisi khusus ya, ada departemen khusus misalkan dari Dinsos ada mendata gitu. Nah, kita tinggal melihat kualitas data yang diproduksi oleh pemerintah bagaimana. Kalau ternyata faktanya masih datanya kurang bagus, berarti kan harus ada kontribusi dari masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat itu mengeluh, komplain tanpa bisa memberikan solusi kepada pemerintah. Nah, saya mencoba selain saya komplain, saya pun menawarkan nih ada solusi. Tapi sayangnya itu tadi. Ini saya bicara terbuka aja. Jadi pemerintah memang perlu didorong oleh masyarakat. Jadi didorongnya bukan hanya demo, bukan hanya teriak-teriak mengeluh, bukan. Tapi kita pun mencoba memberikan solusi. Itu yang saya pahami. Saya tadi menarik dari pembicaraan awal sebelum podcast ini ya, yang Akang bilang saya itu sekarang kerjaannya ngedata fakir miskin. Kesananya mungkin anak yatim ya yang perlu dibantu. Betul. Terus diajukan kepada yayasan-yayasan yang ada. Siapa tuh kan yayasan di Tasik itu ada juga yang banyak uangnya gitu kan, pastinya. Betul. Ini mah ya pastilah itu kan. Nah saya malah justru kapan-kapan insya Allah ingin keliling juga ke yayasan-yayasan yang sudah ada itu, silaturahmi begitu. Berangkat dari pembicaraan yang awal tadi, dan mudahan mungkin dari yayasan-yayasan yang ada ini bisa merespon gitu kan. Betul. Nah, mungkin ya kita pesimis ya, bukan nggak pesimis ya. Nah justru ini saya mohon maaf ya kalau saya kan bicaranya agak sedikit vokal ya, tapi saya bicara berdasarkan fakta. Nah jadi ketika saya fokus di pendataan, saya kan sudah menawarkan ke beberapa yayasan, termasuk ACT. Ini saya sebut nama nggak apa-apa ya. ACT saya presentasikan. Ternyata ACT di satu sisi mengakui bahwa sebelum ada kasus sebelum di satu sisi mengakui bahwa konsep ini bagus, tapi mereka tidak bisa menggunakan konsep saya. Nah akhirnya saya bawa ke yayasan yang lain, itu pun sama. Nah akhirnya saya berpikir berarti ini harus ditelusuri nih. Masalahnya di mana? Ternyata masalahnya ada di transparansi. Jadi ketika berbicara transparansi, ada beberapa yayasan yang bermasalah tidak bisa menunjukkan transparansi. Nah, setelah saya pelajari ternyata itu menyangkut kepada
biaya operasional dan biaya penyaluran. Betul. Nah, ACT sendiri mengakui bahwa biaya operasional itu tinggi. Bahkan kadang-kadang mencapai 50% dari anggaran. Ngeri ya. Nah, akhirnya saya berpikir ini bagaimana caranya supaya pengurus tidak bermasalah dan yang dibantu pun itu selesai. Nah, saya telusuri lagi. Pertama, data harus ada yang namanya data terpusat. Jadi data itu harus satu, digunakan oleh semua pihak. Jangan sampai masing-masing punya data. Apakah pemerintah atau swasta gitu. Nah, setelah saya mengusulkan itu memang diakui oleh semua pihak, mulai jajaran kecamatan, kedinasan, wali kota gitu, lurah, itu mengakui bahwa konsep ini bagus. Tapi secara pelaksanaan belum bisa. Nah, ini alasannya mungkin kalau saya telusuri lagi ini ada di masalah transparansi. Nah, akhirnya saya bikin lagi nih konsep mengenai bagaimana caranya membangun transparansi. Ternyata membangun transparansi itu membutuhkan banyak YouTuber. Kenapa banyak YouTuber? Pertama, transparansi yang paling optimal itu ada di bentuk video. Jadi video itu sulit dimanipulasi. Beda dengan foto. Kalau foto kan bisa diedit Photoshop gitu kan. Nah, apalagi teks. Nah, akhirnya saya berpikir YouTuber ini harus merangkap jadi aktivis atau aktivis merangkap jadi YouTuber. Kenapa seperti itu? Karena ketika aktivis dia tidak transparan, maka terjadilah yang namanya 86. 86 itu suap menyuap. Nah, itu ini kenapa saya bahas, karena ketika transparansi tidak maksimal, maka masalah kemiskinan sulit selesai. Nah, alhamdulillah kalau misalnya nanti Ustadz ada waktu, nanti saya presentasikan mengenai bagaimana konsep pendataan ya. Nah, barangkali nanti bisa diadopsi sama Ustadz. Itu kan kebetulan konsep ini belum ada yang mengadopsi. Saya sendiri sekarang lagi fokus ke masalah anti korupsi. Nah, nanti kalau misalnya Ustadz, oh ini menarik nih gitu kan. Nah, itu sebetulnya nanti ada pola-pola income. Jadi income untuk pengurus itu bagaimana sih ketika pengurusan masalah warga miskin itu dikaitkan dengan media online. Jadi ketika bicara konten YouTube, ketika bicara website, itu ada peluang untuk mendapatkan income. Nah, income ini seperti kita ketahui, mungkin Ustadz tahu kan ada Shopee, ada Tokopedia, mereka kan income-nya gede. Apalagi YouTuber yang sudah berhasil. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih detail. Mudah-mudahan nanti kita bisa dilanjutkan di konten berikutnya. Boleh, ya, siap. Nah, begitu mungkin dari saya, silakan di komentari tadi. Ini agak lumayan ini menanggapinya lumayan pusing juga. Jadi memang yang ada di otak itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Tapi kalau saya simpel kan, kalau saya simpel, kerjakan aja semampunya dulu, nanti kekurangan dari sana sini dilengkapi gitu. Kalau saya dari dulu seperti itu, mau apapun pokoknya nggak peduli orang mau bilang apa, saya yakin ini kebenaran kebaikan, jalankan gitu aja. Sudah. Ya, jadi nanti mah orang menilai mah kan kita ini di mana-mana pun akan membelah, itu pro kontra itu pasti. Pasti ada. Ini mah ngebantu, ini mah cenah teman jangan panggung itu kan. Ya macam-macam manusia itu. Perkataannya. Tapi yang sekarang dibutuhkan itu sebetulnya masalah persatuan. Jadi bagaimana caranya kita tuh bersatu, misalkan ini untuk penanganan kemiskinan. Nah, dalam penanganan kemiskinan ada pihak-pihak mana saja yang bergerak. Misalkan dari swasta ada yayasan, ada aktivis kemanusiaan, ada komunitas. Nah, ini diharapkan bersatu. Makanya saya mendukung sekali kegiatan Ustadz bikin konten ya. Apalagi Ustadz kan banyak kolaborasi itu. Betul. Nah, mungkin nanti kita suatu waktu bisa bareng untuk mengajak yang lain pun berkolaborasi, ya kan, sehingga nanti betul kata Ustadz tadi ya, apa yang bisa kita mampu lakukan saja semampunya. Saya sepakat. Nah, kebetulan mungkin Ustadz yang dipahami nih untuk menangani bidang ini misalnya. Saya pun sama, saya memahami, mungkin saya lebih kepada secara global. Secara global, cuman sekupnya diperkecil jadi kotak gitu. Nah, tapi nanti itu bisa
kita kolaborasi, yang penting bagaimana caranya persatuan itu terbentuk. Begitu ya. Banyak kalau bicara persatuan kan pasti harus banyak ketemu ya. Jadi kemarin kita bikin forum, bukan paguyuban YouTuber Tasik, sekarang ganti namanya YouTuber Tasik Bersatu. Ada 70 orang gitu. Masuk bikin grup. Jadi di stop dulu grupnya, soalnya banyak yang jangan dulu katanya, stop dulu yang baru-baru yang punya akang belum saya masukin. Nanti bikin lagi grup. 70 itu udah solid, jadi setiap minggu itu yang ini jadwalnya ditonton harus gitu kan. Udah kalau ganti yang baru lagi masuk nanti harus bikin jadwal lagi. 70 itu kan pas 7 hari itu. Ya. Jadi itu kan apa namanya, bagian dari untuk menuju ke persatuan itu seperti itu. Banyak pertemuan, banyak ketemu, banyak sharing, sehingga resonansi kita disamakan gitu kan. Jadi satu frekuensi ya. Iya, udah satu frekuensi kan enak, nggak usah nyari buruh gitu kan. Kadang-kadang orang kalau di buruhan daek, di buruhan mah cing diuk gitu. Kalau udah satu resonansi kan udah sama, meskipun nggak ada uang, gerak aja gitu kan. Udah yakin lah gitu kan, kebaikan itu oleh Allah tuh dikalkulasi, meskipun nggak di dunia, di akhirat kan seperti itu kan. Di dunia misalkan orang uang ya kayak YouTube itu kan dapat uang gitu kan. Orang nggak berpikir dulu bikin YouTube itu dapat uang, mungkin awal-awal seperti itu, cuma dia nge-YouTube aja gitu. Ternyata kan ada uangnya kan. Sekarang orang banyak nge-YouTube karena nyari uang, ya itu udah salah seperti itu. Emang nggak semua butuh uang gitu kan. Uang bukan segala-galanya gitu kan. Kalau nanti nggak dapet, akhirnya kecewa kalau tujuannya seperti itu. Makanya konten-konten seperti ini mengedukasi masyarakat, menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran kita yang baik agar diterima, sehingga mungkin tergerak masyarakat juga ikut ya dalam segi apanya, meskipun nggak punya uangnya, nggak punya tenaganya, karena sibuk, mungkin doanya kan, seperti itu kan. Ya udah lamaan. ini satu hal lagi tadi ya. Jadi saya kemarin mencoba bagaimana caranya YouTuber itu jangan terpaku kepada AdSense. Nah, karena kalau kita terpaku kepada AdSense capek. Pertama kita mengikuti aturan YouTube, harus 1000 subscriber, harus 4000 jam tayang. Itu sebenarnya capek. Nah, saya kemarin uji coba. Jadi bagaimana caranya ketika saya bikin konten, itu saya tidak peduli masalah subscriber, masalah nonton saya nggak peduli. Nah, target saya adalah bagaimana caranya ketika bikin konten itu didukung oleh donatur. Nah, kemarin saya uji coba, alhamdulillah total itu saya bisa mendapat dukungan tuh sampai 21 juta. Ya kan? Nah, jadi nanti saya akan coba share lah. Oh, yang dulu yayasan itu ya. Jadi yayasan itu konsepnya donasi untuk warga miskin itu 100% tanpa potongan. Nah, operasionalnya itu kita dari konten. Jadi si kontennya itu didukung oleh donatur. Nah, itu target saya dulu tuh setiap YouTubernya harus dapat minimal operasional tuh 3 juta per bulan. Jadi hitungannya 100.000 per hari lah. Betul. Nah, itu pun ada konsepnya, jadi ada konsekuensinya. Kalau pengen dapat itu bagaimana kita kerja sebagai YouTuber. Nah, ini nanti kalau ada waktu kita sharing masalah itu. Betul ya. Bagus itu. Insyaallah. Silakan closing Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat subscriber, sahabat viewer, sama ini dua-duanya channel Eder Sipa channel dan Abah Caca ya, yang ganteng, yang kasih ya jika artis itu tinggal ini. Alhamdulillah ya udah diberi Allah ya muka-muka ini. Allah Maha Kuasa membuat muka manusia tidak sama. Meskipun kembar tapi bisa tidak sama, ada beda sedikit, bisa beda ya. Kekuasaan Allah. Jadi closing statement ya Kang ya. Ya intinya kita terus berbuat yang terbaik ya. Iringi dengan niat ikhlas dan landasi aktivitas kita ya, dari mulai bangunnya sampai tidur kembali itu mencari doa Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa ya, karena kekuatan
kita ini ada dua unsur kan di dalam tubuh itu, ada ruhani dan jasmani. Kalau ruh itu makannya itu baca Quran, ibadah, mendengarkan tausiah, ya, zikir, itu makanan ruh ya. Kalau jasmani itu minum kopi, makan. Kalau yang ngerokok itu makanan jasad ya. Jadi ruhani ini penting ya, sangat penting. Jadi kita kemanapun sampai kapanpun ya, kita ini butuh dengan agama ya, namanya agama. Maka marilah kita selalu beragama ya, melaksanakan agama ini dengan benar, dengan khusyuk ya, sholat tepat waktu, baca Quran setiap hari harus ya, itu menjadi obat bagi rohani kita ya. Dan intinya setiap langkah yang kita langkahkan ya, ingat bahwasanya langkah-langkah kaki kita ini bukan mencari dunia ya, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Ya. Kita menuju akhirat semuanya, menuju pintu kematian. Jadi jangan mencari dunia. Dunia ini nih, kata Allah, kolil, jadi kenikmatan yang sedikit, kolila atau mataul gurur, permainan. Jadi sifat dunia itu kalau dalam Quran itu permainan, kenikmatan yang sedikit. Bahkan dalam hadis itu kalau dibandingkan dunia dengan sebelah sayap nyamuk, maka masih berharga sebelah sayap nyamuk. Bahkan kalau kita telunjuk kita ke laut yang diginiin terus diangkat, itu yang menempel itu dunia, yang yang lautan itu adalah kehidupan akhirat. Kenikmatan yang ada di dunia ini hanya berapa persen Allah berikan? 99% nanti di akhirat. Yang sekarang 1% ini dibagi-bagi kenikmatan ini, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Ya, maka inilah ya kesempatan kita yang di dunia ini untuk selamat nanti di akhirat ya. Maka terbaik yang kita lakukan. Seperti itu kan. Mudah-mudahan manfaat ya didengar dan kembali kepada yang berbicara ini. Ya. Ditutup atau wassalamualaikum. Nah, demikian obrolan kita dengan Ustadz Abu Nisa ya. Ya, dengan Ustadz Abu Nisa. Nah, mungkin nanti kita sambung di video berikutnya, insya Allah lebih seru lagi. Saya Abah Caca. Siap. Assalamualaikum. Ustadz Abu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.